Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Drive Knight Tactical Mode Bishop dan Genos yang berhasil menangkap Psycho Orochi, serta akan melancarkan serangan terakhir. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 138 yang bersumber dari website Reddit OM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 138 ini, Psycho Orochi berhasil tersudut dan nasibnya berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Manako menemukan sesosok makhluk berukuran raksasa di dalam markas asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Psycho Orochi yang tertangkap oleh Genos dan Drive Knight. Lalu kedua pahlawan cyborg itu menembakkan sinar laser ke Psychos dari jarak dekat. Saking besarnya serangan tersebut bahkan membuat si monster berteriak kesakitan. Dengan serangan itu, Genos dan Drive Knight bekerja sama untuk merobek tubuh Psycho Orochi. Namun dari dalam tubuh si monster yang robek tersebut, tiba-tiba muncul cahaya dan ternyata itu adalah serangan yang akan dilancarkan si monster untuk menyerang kedua pahlawan cyborg itu. Seketika serangan yang dilancarkan Psycho Orochi berhasil menghempaskan Genos dan Drive Knight. Tidak sampai di situ, ternyata Psychos juga mengarahkan tembakan laser tersebut ke arah Tatsumaki yang sedang berada di puncak tower markas asosiasi monster. Akan tetapi, secara mengejutkan muncul batu besar yang terlempar dari bawah, sehingga berhasil menahan tembakan laser yang dilancarkan si monster. Ternyata itu adalah aksi dari Tank Top Master yang berusaha mengganggu Psycho Orochi dengan cara melemparkan bebatuan dari permukaan kota Z guys. Tank Top Master terus mengganggu si monster dengan melemparkan banyak bebatuan ke langit. Namun dengan lincahnya, Psychos model jet tempur itu mampu menghindari serangan tersebut. Di sebelah Tank Top Master ada Fubuki yang berencana membantu pahlawan berotot itu. Tapi sepertinya Tank Top Master salah sangka. Dia mengira jika dapat melemparkan bebatuan besar itu karena bantuan kekuatan psikis yang Fubuki keluarkan. Padahal yang sebenarnya Fubuki belum membantu sama sekali. Jadi bebatuan besar itu bisa terlempar berkat kekuatan Tank Top Master sendiri yang sepertinya sudah pulih secara maksimal. Di sisi lain, Drive Knight yang terlempar barusan mendekati Genos. Karena energinya sudah hampir habis, Drive Knight meminta bantuan kepada pahlawan cyborg itu dan berencana untuk bekerja sama mengalahkan si monster. Drive Knight menyarankan untuk menggabungkan inti energi dari mereka berdua agar dapat melancarkan serangan secara maksimal. Drive Knight memperingatkan Genos jika rencana yang akan dia buat ini sebenarnya tidak akan ada jaminan akan dapat mengalahkan si monster atau tidak. Namun Genos menuruti apa yang Drive Knight katakan. Setelah itu, mereka pun menggabungkan diri. Di sisi lain, Psychos mode pesawat jet masih terbang dan berusaha menghindari setiap serangan yang Tank Top Master lancarkan. Akan tetapi, tiba-tiba dia dihadang robot raksasa taktikal kombinasi dari Genos dan Drive Knight. Seketika, Psychos mode pesawat jet pun langsung tertahan. Si monster baru menyadari jika barusan Drive Knight dan Genos telah menggabungkan diri menjadi taktikal kombinasi baru. Melihat dirinya tidak dapat bergerak, seketika si monster langsung mengerahkan kekuatannya untuk mendorong taktikal kombinasi dari Genos dan Drive Knight tersebut. Namun secara tak terduga dari bawah ada Tank Top Master dibantu Fubuki melemparkan patahan sebuah gedung ke arah si monster. Dengan kecepatan tinggi, patahan gedung itu terbang ke arah Psycho Orochi. Si monster yang tertahan dan tidak dapat menghindari lemparan gedung itu langsung menembakkan sinar laser untuk menghancurkan gedung tersebut. Akan tetapi di luar dugaan, gedung yang Tank Top Master lemparkan itu tiba-tiba dihancurkan oleh tebasan pedang dari Atomic Samurai yang muncul dari dalam gedung bersama puri-puri prisoner dan super alloy Darshan. Secara mengejutkan, Atomic Samurai juga berhasil menghentikan tembakan laser yang Psychos lancarkan dengan tebasan pedangnya. Psychos terkejut dengan kemunculan ketiga pahlawan itu. Sedangkan Genos sambil menahan serangan dari si monster berkata, jika pada akhirnya para pahlawanlah yang akan memenangkan pertempuran. Lalu dengan tebasan gabungan antara Genos dan Drive Knight serta Atomic Samurai, akhirnya berhasil melukai si monster. Setelah itu, puri-puri prisoner langsung memukul Psycho Orochi yang sedang terluka itu dengan pukulan Vibration Dark Angel Rush-nya secara bertubi-tubi. Tidak sampai di situ,
Dari belakang pahlawan flamboyan tersebut muncul Darkseid, dan dia langsung menendang si monster dengan tendangan super rally misilnya. Seketika Psycho Orochi terluka amat sangat parah, dan dia langsung terjatuh menuju permukaan kota. Saking kerasnya serangan kombinasi barusan sampai membuat sebagian tubuh dari si monster terpotong. DriveKnight tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menangkap potongan tubuh Psycho Orochi tersebut, yang rencananya nanti akan dia jadikan sampel penelitiannya sendiri. Sedangkan Psychos yang sedang terjatuh itu merasa jika tubuh Orochi yang ia pakai sudah tidak berfungsi lagi. Lalu Psychos dengan cepat berusaha melepaskan diri dari tubuh monster tersebut. Tubuh Orochi terus terjatuh menuju permukaan kota Z. Secara mengejutkan, Silver Fang dan Bong dengan sigap langsung menyerang si monster dengan pukulan bela diri kombinasi mereka. Dan serangan tersebut diakhiri dengan menendang Orochi sampai terjatuh dengan begitu kerasnya. Fubuki yang melihat si monster terjatuh itu merasa jika serangan kombinasi barusan telah berhasil mengalahkan Psycho Orochi. Namun setelah itu raut mukanya berubah. Fubuki menyadari kalau yang para pahlawan kalahkan barusan bukanlah Psycho Orochi, melainkan monster Orochi saja. Karena Psychos berhasil melepaskan diri tepat sebelum Bang dan Bom melancarkan pukulan kombinasi tadi. Tiba-tiba dari puncak menara markas asosiasi monster, Tatsumaki mengeluarkan kekuatan telekinesis dengan skala besar untuk kesekian kali. Fubuki yang menoleh ke arah kakaknya itu terkejut melihat Tatsumaki yang ternyata masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Efek kekuatan yang dikeluarkan menyebabkan permukaan kota Z mengalami gempa yang sangat besar untuk kesekian kalinya. Apa yang akan dilakukan Tatsumaki dengan kekuatan sebesar itu? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini diperlihatkan reruntuhan bawah tanah markas asosiasi monster, di mana ada Flashy Flash yang hampir keluar dari dalam reruntuhan berkat diselamatkan oleh Saitama dan monster Manako. Namun konyolnya, tangan kanan dari Flashy Flash masih tersangkut guys. Dengan kondisi yang sudah hampir lepas itu, si botak bertanya kepada Flashy Flash, apakah dia bisa menarik tangannya sendiri? Tapi Flashy Flash beralasan jika tangannya masih terjepit reruntuhan batu dan tidak bisa dia gerakkan. Akhirnya Saitama kembali menarik bebatuan yang ada di sekitar tangan Flashy Flash. Tapi saat si botak mencoba menarik batu tersebut, dia malah seperti menarik sebuah kubus hitam yang terlihat aneh. Saitama bingung dengan benda yang sedang dia pegang itu. Namun si botak seperti tidak mempedulikan benda apa itu sebenarnya, dan malah membuang kubus hitam tersebut begitu saja. Seketika kubus hitam itu langsung jatuh, dan anehnya menghantam tanah dengan sangat keras. Kubus apa itu sebenarnya? Saking beratnya kubus tersebut sampai membuat tanah menjadi retak. Monster Manako sangat terkejut dengan kubus hitam yang Saitama lemparkan barusan. Dia juga bingung dengan benda seberat itu, kenapa bisa ada di dalam reruntuhan. Monster Manako mencoba untuk mengangkat kubus hitam itu. Namun saking beratnya kubus tersebut membuat si monster sangat kesulitan untuk menarik keluar. Sedangkan si botak seperti nggak peduli dengan kubus tersebut dan masih mencoba membantu Flashy Flash yang tangannya terjepit itu. Saitama menawarkan diri untuk membantu menarik tangan Flashy Flash secara langsung saja. Namun pahlawan berponi itu menolaknya dan beralasan jika si botak nanti bisa saja akan mematahkannya. Tidak lama kemudian, mereka bertiga juga ikut merasakan gempa dahsyat akibat kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Saking dahsyatnya gempa itu, bahkan membuat monster Manako yang sedang menarik kubus itu langsung terjatuh. Flashy Flash mengeluh dengan keadaan yang terjadi, karena bisa-bisa tangannya malah semakin terjepit. Selain itu, dengan gempa ini, mereka bertiga juga berpotensi semakin kesulitan untuk keluar dari dalam reruntuhan. Lalu Shin kembali lagi ke permukaan kota Z. Ternyata kekuatan besar yang Tatsumaki keluarkan itu karena dia mencoba menarik tower markas asosiasi monster yang besar tersebut ke udara. Perlahan tower markas asosiasi monster itu pun terangkat ke atas. Para pahlawan yang berada di permukaan kota Z hanya bisa tercengang melihat apa yang Tatsumaki lakukan. Akibat tower besar itu terangkat, menghasilkan lubang yang sangat besar di permukaan kota Z. Dari dalam lubang itu, di luar dugaan karena tower tersebut terangkat, membuat tangan dari Flashy Flash berhasil terlepas dari dalam reruntuhan. Namun secara mengejutkan, pedang yang ia pegang malah patah. Sambil menunjukkan ekspresi kaget, Flashy Flash, Saitama, dan monster Manako melihat pedang patah tersebut. Sesaat mereka bertiga terdiam. Sambil menunjukkan ekspresi kecewanya itu, Flashy Flash berkata jika dia tidak menyangka pedangnya yang bernama Susatsu Maru bisa patah. Sedangkan si botak dengan ekspresi sewotnya itu hanya memandang Flashy Flash saja. Ternyata potongan dari pedang milik Flashy Flash itu masih tertancap di dinding tower markas asosiasi monster yang Tatsumaki angkat barusan. Melihat kejadian itu, Saitama langsung mengomeli Flashy Flash karena dia mengira kalau yang Flashy Flash bilang patah itu adalah lengannya, bukan pedangnya. Tapi dengan ekspresi kecewa, Flashy Flash berdalih jika tangannya tidak akan patah semudah itu
meski tertimpa reruntuhan. Flashy Flash malah ganti menceramahi Saitama agar dia menggunakan akal sehatnya jika berada di dalam keadaan seperti sekarang ini. Di sisi lain, Tatsumaki telah berhasil mengangkat tower markas Asosiasi Monster dan menerbangkannya di langit kota Z yang hancur itu. Lalu dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki membalikkan tower tersebut dan mengarahkannya tepat ke arah daging Orochi yang berada di permukaan itu. Seketika tower tersebut bercahaya dengan sangat terang dan seperti membentuk sebuah tombak raksasa. Para pahlawan lainnya yang berada di permukaan kota Z hanya bisa terdiam melihat aksi yang Tatsumaki tunjukkan. Saking silaunya cahaya tombak itu, bahkan membuat para pahlawan yang berada di pinggiran kota seperti Mumen Rider dan pahlawan Max juga ikut terkejut. Sebelum bersiap melancarkan serangan terakhir, Tatsumaki mengucapkan sepatah kata selamat tinggal kepada si monster. Lalu scene berpindah lagi ke Saitama bersama Flashy Flash dan monster Manako. Si botak masih tidak terima kalau ternyata mereka telah membuang banyak waktu di dalam reruntuhan hanya karena sebuah pedang milik Flashy Flash. Mendengar keluhan itu, Flashy Flash merasa jika pedangnya seperti sudah diremehkan oleh Saitama. Si botak menjawab jika hanya soal pedang saja, harusnya sejak awal mereka menghancurkan tembok yang menjepit tangan Flashy Flash itu. Tapi sambil sewot, Flashy Flash menjawab balik jika apa yang Saitama katakan itu cuma omong kosong belaka. Di sisi lain, monster Manako yang melihat kedua pahlawan itu sedang bertengkar satu sama lain, berjalan pelan untuk bisa kabur. Lalu perlahan si monster naik ke dalam lubang yang berada di depannya. Namun saat monster Manako mau melangkahkan kaki lebih jauh, dia langsung terdiam dan terkejut melihat sesuatu yang berada di balik lubang tersebut. Flashy Flash dan Saitama yang sempat berdebat itu akhirnya berhenti dan juga ikut penasaran melihat apa yang ada di balik lubang itu. Ternyata dari balik lubang tersebut ada sesosok orang berwarna hitam dengan tubuh raksasanya. Siapa dia sebenarnya? Apakah itu adalah inti dari markas Asosiasi Monster? Atau jangan-jangan itu adalah God yang digadang-gadang akan menjadi musuh terakhir dari Saitama? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 138 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 138 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako yang melihat sesosok makhluk berukuran raksasa di dalam lubang dari markas Asosiasi Monster berada. Yang kemungkinan itu adalah perwujudan dari makhluk yang bernama God. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.